Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda kelas 6 hari ini? Pak Jasim doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Anda yang saleh dan salehah, hari ini insyaallah kita akan mulai pelajaran Al-Qur'an hadis kita di semester pertama ya, di tahun pelajaran 2020-2021. Baik Anda yang saleh dan salehah, sebelumnya mari kita awali belajar kita dengan membaca basmalah agar belajar kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Anda yang saleh dan salehah, di pelajaran Al-Qur'an hadis semester 1 pelajaran Al-Qur'an hadisnya yaitu tentang surah Al-Alaq, tentang surah Al-Alaq. Nah, jadi sebelum Pak Jasim menyampaikan tentang pelajaran surah Al-Alaq ini, Pak Jasim ingin sedikit bercerita yang mana Anda semuanya perhatikan di buku Al-Qur'an hadis halaman 5. Di sini ada gambar ya, ada gambar Al-Qur'an dan di bawahnya ada gambar Gua Hiro. Ya, jadi mungkin Anda semuanya bertanya-tanya nih, pelajaran Al-Qur'an hadis kok ada gambar Al-Qur'an dan Gua Hiro. Nah, jadi Anda semuanya sedikit Pak Jasim ceritakan mengenai Gua Hiro tadi, bahwa sebelum Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Rasulullah SAW, di Arab sana, sebelum Rasulullah menjadi seorang rasul, kehidupan di Arab itu sangat tidak baik ya. Kehidupan masyarakatnya itu tidak teratur. Nah, jadi masyarakat di Arab itu ketika itu mereka menyembah berhala atau menyembah patung ya. Jadi mereka belum mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Nah, jadi Anda yang saleh dan salehah, makanya ketika itu zaman ketika itu disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan ya, yang mana mereka menyembah patung atau berhala yang mereka buat sendiri ya. Mereka buat patung, berhala, dan mereka sembah sendiri. Nah, jadi Anda yang saleh dan salehah, ketika Nabi Muhammad bin Abdullah ya, ketika itu masih muda, dia merasa tidak nyaman ya melihat kondisi masyarakat Arab ketika itu. Nah, sehingga Rasulullah berpikir dan berusaha bagaimana caranya mencari jalan keluar supaya masyarakat Arab itu tidak menyembah berhala lagi. Nah, ya, makanya beliau Rasulullah SAW berkhalwat dan beribadah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkhalwat di Gua Hiro ya, beribadah di Gua Hiro. Nah, beliau ingin supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya masyarakat Arab itu menjadi lebih baik ya. Nah, jadi Anda semuanya pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, jadi pada saat beliau tertidur di Gua Hiro, beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ya, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, yang disampaikan melalui perantaranya yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi Anda yang saleh dan salehah, itu sedikit cerita ya mengenai asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat surah Al-Alaq, mohon maaf ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, jadi Anda semuanya sudah hafal belum surah Al-Alaq? Nah, jika belum, Anda semuanya silakan dibuka di rumah Al-Qur'annya ya, surah Al-Alaq atau surah Iqra. Nah, jadi Anda semuanya Pak Jasim bacakan dan di rumah Anda semuanya ikuti ya. Kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Jadi Anda semuanya, itu tadi surah Al-Alaq ya, yang mana surah Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Nah, ya silakan Anda semuanya dibaca-baca, kemudian dihafalkan ya. Nah, mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan membaca Al-Qur'an ya. Dan Anda semuanya bersemangatlah untuk senantiasa membaca Al-Quran ini ya, supaya Anda semuanya jadi yang soleh dan soleh ya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi cukup sekian Anda semuanya pelajaran kita hari ini. Semoga Allah berkahi ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri belajar kita dengan baca adalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.